Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marzuliani, NIM 1221 1421 420, jurusan Teknik IPS kelas 1A. Di sini saya akan menjawab soal uas dari dosen pengatur ujian SAIPD. Baiklah, kita masuk ke soal yang pertama, yaitu coba saudara jelaskan dan uraikan tentang gelombang revolusi di Indonesia dari tahun 1945 sampai 1949. Jawabannya yaitu gerakan revolusi itu ialah dimulai pada tahun 1908, yang saat ini diperingati sebagai tahun dimulainya kebangkitan nasional Indonesia. Selama sekitar 4 tahun, beberapa peristiwa berdarah terjadi secara sporadis. Selain itu, terdapat pula pertikaian politik serta 2 investasi internasional. Dalam peristiwa ini, pasukan Belanda hanya mampu menguasai kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera, tetapi gagal mengambil alih kendali di desa dan daerah pinggiran. Karena sengitnya perlawanan bersenjata serta perjuangan diplomatik, Belanda harus dibuat tertekan untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Revolusi ini berujung pada berakhirnya pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan mengakibatkan perubahan struktur sosial di Indonesia. Baiklah, yang kedua adalah jelaskan apa yang Anda ketahui tentang modernisasi serta bagaimana peranan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam kemajuan di era modern. Yaitu modernisasi merupakan suatu proses perubahan dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju atau modern dan masa kini. Proses tersebut merupakan pergeseran sikap dan mentalitas sebagai masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Peranan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan di era modern. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berkemajuan berupaya memancarkan pencerahan bagi kehidupan yang terinspirasi dari pemahaman terhadap Al-Quran. Selanjutnya ialah peranan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan di era modern. Muhammadiyah memandang bahwa Islam dalam berinteraksi dengan kehidupan sepanjang zaman harus diwujudkan dengan amal. Islam sangat menjunjung tinggi amal, bahkan sejajar dengan imam dan ilmu, sehingga Islam hadir dalam pemahaman keseimbangan sekaligus membumi dalam kehidupan. Dalam kehidupan dan konteks tidak ada manifestasi lain dari Islam kecuali dalam amal. Dari teologi Al-Ma'un lahir transformasi Islam untuk mengubah kehidupan yang bercorak membebaskan, memberdayakan, dan memajukan. Model pemahaman doktrin Islam dan penafsirannya yang implementatif itu menunjukkan daya hidup dan kemampuan Muhammadiyah dalam merumuskan ulang pesan-pesan dan nilai-nilai Islam yang responsif dengan problematika kemanusiaan, serta berdialog dengan realitas zaman secara cerdas dan mencerahkan. Yang ketiga ialah faktor-faktor pendorong pemerintahan Soekarno untuk menggantikan sistem politik demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin. Jawabannya, terdapat beberapa hal yang melatar belakangi menyebabkan hadirnya masa demokrasi terpimpin. Yang pertama ialah buruknya pelaksanaan demokrasi parlementer atau demokrasi liberal di Indonesia sebelum tahun 1959 di tingkat aparatur negara yang mengakibatkan rencana pembangunan negara terhambat. Yang kedua, kinerja Badan Konstitusi yang tidak becus dalam menyusun undang-undang dasar baru. Hal tersebut terjadi karena hal sepele dan kekanak-kanakannya, yaitu tidak adanya kesepakatan bersama akibat perbedaan kepentingan. Yang ketiga, semakin banyaknya gerakan separatisme atau gerakan yang ingin memisahkan diri dari negara atau dengan garis keras ingin mengambil alih kekuasaan. Gerakan separatis ini terus bergejolak pada masa itu sehingga mengancam kesatuan NKRI, mengancam keamanan negara, serta memicu disintegrasi bangsa atau perpecahan. Yang keempat, faktor lain yang menyebabkan munculnya demokrasi terpimpin yaitu pergantian kabinet-kabinet yang tidak becus mengurus negara dalam demokrasi parlementer atau demokrasi liberal.
Belum selesai kerjaan, kabinet diganti, kerjaan tidak terrealisasi. 5. Persaingan yang tidak benar antar partai politik. Hal ini memicu kebencian, pertengkaran dalam bangsa dan negara di Indonesia. Soal yang keempat ialah kebijakan pemerintah masa Orde Lama dan Orde Baru dalam bidang politik dan ekonomi. Masa Orde Lama dalam bidang politik yang pertama yaitu politik bebas aktif. Yang kedua, Konvensi Asia Afrika. Yang ketiga, penerapan prinsip bebas aktif yang kurang konsisten. Yang keempat, status bullying. Yang kelima, upaya menjaga stabilitas dan keamanan negara. Yang keenam, kontroversi Indonesia-Malaysia. Orde Lama di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu ekonomi benteng, pemberian lisensi kepada pengusaha pribumi. Yang kedua, kebijakan Alibaba, pemberian pelatihan dan kredit kepada pengusaha pribumi atau gunting. Yang ketiga ialah Syarifuddin atau pemotongan nilai mata uang. Masa Orde Baru dalam bidang politik yaitu yang pertama, kebijakan politik dalam negeri. 1. Pelaksanaan pemilu 1971. 2. Penyederhanaan partai politik. Ketiga, duifungsi ABRI. Yang keempat, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. B. Kebijakan politik luar negeri. Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Yang kedua, pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Yang ketiga adalah memperkuat kerjasama regional dan internasional. Orde Baru di bidang ekonomi, yaitu yang pertama, rencana pembangunan 5 tahun atau REPITA. Yang kedua, revolusi hijau. Baiklah, soal yang kelima, proses demokrasi di Indonesia dari masa reformasi sampai ke masa sekarang ini. Apakah yang harus diperbaiki terkait dengan kondisi bangsa saat ini? Pada masa reformasi adalah masa dalam sejarah Indonesia yang dimulai dengan turunnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Dengan berjalannya masa reformasi ini, terjadilah peningkatan kebebasan yang besar dalam proses demokrasi di Indonesia. Memperbaiki kualitas demokrasi untuk memastikan bahwa implementasinya semata-mata bukan hanya untuk keberhasilan mekanisme formal dan prosedural, tapi semua proses demokrasi yang kita laksanakan harus mampu memastikan semakin meningkatnya kepercayaan dan optimisme masyarakat terhadap pemerintahan dan juga terhadap para pemimpinnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari jawaban saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.